Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 21 film terbaik setiap tahun. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Just come through the hood and it's like everything stopped for a second. Because everyone just want to feel it. Everything just gets quiet, you know? This town deserves a better class of criminal. And I'm gonna give it to them. Untuk daftar ini, kami melakukan perjalanan dari tahun 2000 sampai 2020. Dan kami menentukan film terbaik di setiap tahun itu. Apa film favorit kamu selama 21 tahun terakhir? Beritahu kami di komentar. Tahun 2000, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Walaupun tergoda buat milih pemenang film terbaik Gladiator, Are you not entertained? Are you not entertained? atau Almost Famous yang ditulis dengan luar biasa, Crouching Tiger, Hidden Dragon udah mengubah cara pandang penonton bioskop di negara-negara barat waktu ngelihat genre wuxia. Dan pada waktunya di bioskop. Emang bener kita pernah nonton film seni bela diri sebelumnya, tapi sutradara Ang Lee bikin kita percaya kalau seseorang bisa ngelawan gravitasi. Dan para aktornya ngelakuin aksi itu sendiri dengan minimal CGI. Contohnya adalah saat adegan pohon di mana dia cuma pakai komputer buat ngelepasin kabel pengamannya. Visualnya sangat memukau dilengkapi kisah epik yang dengan sempurna nyatuin petualangan, romansa, dan budaya Tiongkok. Buat mereka yang selama ini cuma nonton film Inggris, hal ini membuka mata mereka pada dunia perfilman Tionghoa dan sinema internasional lainnya. Tahun 2001, Mulholland Drive. Di antara Shrek dan Spirited Away, 2001 adalah tahun penting buat film animasi. Walaupun kami mempertimbangkan kedua film tersebut dan pemenang film terbaik A Beautiful Mind, kami masih menemukan alasan baru untuk mengagumi Mulholland Drive 20 tahun kemudian. I remember something. Sampai hari ini kami gak yakin gimana cara ngegambarin film yang menggugah pikiran ini. Apa itu misteri neo-noir, thriller psikologis, atau tour de force surrealis, atau semua hal yang tadi aku sebutkan. Menurut kami, sutradara David Lynch menggambarkannya dengan baik dan menggambarkan sebagai kutipan A Love Story in the City of Dreams atau Mulholland Drive yang mendobrak batas antara kenyataan, mimpi, dan juga mimpi buruk. Dengan Hollywood yang kadang jadi latar belakang yang menarik dan menjadi di tengah romansa yang lembut, tragis, dan sekaligus menawan. This is the girl. Tahun 2002, City of God. Dari Catch Me If You Can dan Gangs of New York, 2002 adalah tahun yang luar biasa tentang film American Dream yang dibintangi sama Leonardo DiCaprio. Ini adalah film terbaik yang datang dari Brasil. City of God dimulai dengan salah satu pengambilan gambar paling mempesona di bioskop modern. Dan di situ narator Rocket terjebak di antara kehidupan geng dan pihak berwenang yang menangkum kehidupannya dengan sempurna. Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Ini bukan cuma kisah Rocket, tapi juga tentang Lil Zay, yang kami lihat berevolusi dari bocah laki-laki sampai jadi penyelundup narkoba. Meskipun Rocket dan Lil Zay berbeda, keduanya dibesarkan dalam lingkungan di mana kekerasan adalah rutinitasnya. City of God sama autentiknya dan brutalnya, tapi pengalaman yang memuaskan. Parecia até uma mensagem de Deus. Se liga aí, mané. Honestidade não compensa. Tahun 2003, The Lord of the Rings, The Return of the King. Tahun 2003 membawa kita ke dalam perjalanan bawah air buat nyari Nemo dan perjalanan yang menggugah pikiran ke Tokyo. Tapi kita kembali ke Middle Earth yang mengingatkan kita betapa ajaibnya film ini. Selama bertahun-tahun, penggemar bilang kalau trilogi epic J.R.R. Tolkien gak pernah bisa dibuat adil di layar lebar. Peter Jackson gak hanya ngebuktiin kalau kritikusnya salah, tapi dia ngelakuin hal yang gak terpikirkan dengan merekam ketiga film tersebut secara bersamaan. Dan yang paling ajaib dari semuanya, trilogi mendapatkan momentum dengan setiap installmentnya. Dan Return of the King adalah kesimpulan yang paling memuaskan. Dengan action yang meriah, ensemble yang sangat hebat, dan filmnya yang emosional, gak aneh kalau film ini bisa menyapu Academy Awards dengan 11 kemenangan. You bow to no one. Tahun 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Do I know you?
2004 adalah tahun luar biasa lainnya, dengan $1 Million Baby yang membawa pulang film terbaik dan The Incredibles yang mendapatkan skor kritis terbaru di Rotten Tomatoes. Tapi kalau ngelihat kembali tahun ini, Eternal Sunshine of the Spotless Mind adalah film yang gak bisa kami lepas dari pikiran kami. Mulai dari asmara, komedi, thriller psikologis, dan fantasi sainsnya, film ini pada masanya berteriak orisinalitas. Seperti yang diharapkan dari Charlie Kaufman yang pantas membawa pulang Oscar buat skenario asli terbaik. Dibawakan oleh Jim Carrey dan Kate Winslet dengan penampilan yang indah, Eternal Sunshine ini menceritakan kisah yang fantastis. Film ini bercerita soal ikatan dan kenangan yang menghubungkan kita. Ini adalah salah satu perjalanan menuju pikiran manusia yang bakal susah kamu lupain. Why, Joel? I love you. Tahun 2005, Brokeback Mountain. I wish I knew how to quit you. Dari kinerja Philip Seymour Hoffman dalam Capote, sampai karyanya Viggo Mortensen yang sederhana tapi intens dalam A History of Violence, karya David Cronenberg, 2005 ngasih kita beberapa pertunjukan terbaik di abad ini. Tapi di tahun itu kami nggak menemukan pasangan pertunjukan yang lebih baik daripada di Brokeback Mountain. Sebuah kisah cinta yang dipercaya banyak orang ini harusnya sih bisa menangin nominasi film terbaik. Heath Ledger dan Jake Gyllenhaal yang memukau sebagai dua gembala yang jatuh cinta pada saat hubungan sesama jenis dianggap tabu. Brokeback Mountain berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman di mana mereka bisa mengekspresikan cinta mereka. Tapi keduanya nggak akan pernah bisa punya kehidupan yang mereka mau. Meskipun filmnya sangat memilukan, film ini tetap jadi salah satu romansa paling indah di bioskop modern dan menjadi representasi LGBTQ di media arus utama. Jack, I swear. Tahun 2006, Pan's Labyrinth. Bahkan di tahun yang mendatangkan film klasik kontemporer kayak The Departed, Borat, dan Little Miss Sunshine, nggak sulit buat kami untuk milih film terbaik tahun 2006. Kami nggak mudah ya nyebut-nyebut kata masterpiece, tapi menurut kami itu cara terbaik untuk mendeskripsikan Pan's Labyrinth. Venid a mi lado y sentaos junto a vuestro padre, que tan largo tiempo os ha esperado. Walaupun film ini mengambil inspirasi dari Alice in Wonderland dan berbagai dongeng lainnya, Guillermo del Toro ini udah bikin film yang berdiri sendiri, mulai makhluk dan latarnya termasuk yang paling unik di semua genre fantasi. Apa yang benar-benar bikin beda di film Pan's Labyrinth dari yang lain adalah filmnya bernuansa gelap karena mencampurkan fantasi suram dengan kenyataan brutal. Film ini bercerita tentang gimana sih kepolosan masa anak-anak yang bisa berkembang bahkan di lingkungan yang paling kejam. Tahun 2007, There Will Be Blood. Dari thriller barat kayak No Country for Old Men sampai thriller legal kayak Michael Clayton, 2007 ini benar-benar bikin kita ada di ujung kursi. Tapi film yang paling mendebarkan dari semuanya adalah penampilan transenden Daniel Day-Lewis dalam There Will Be Blood. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Day-Lewis mendominasi layar sebagai Daniel Plainview, seorang tukang minyak dan perwujudan dari keserakahan. Melihat Plainview menaiki tangga kapitalisme rasanya lebih kayak turun ke dalam kegilaannya. Plainview sendiri sama gak stabilnya sama kayak bom yang hampir meledak. Semuanya dibangun untuk akhir yang sangat eksplosif, dan filmnya memenuhi ekspektasi judulnya sendiri. Paul Thomas Anderson adalah salah satu pembuat film paling hebat dalam bekerja, dan ini mungkin aja pencapaian puncaknya. I'm finished. Tahun 2008, The Dark Knight. 2008 ngasih kita begitu banyak perubahan dalam film. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Slumdog Millionaire mendemonstrasikan beberapa jauh film indie bisa melangkah, Wall-E membawa animasi ke level yang baru, dan Iron Man memulai dunia semantik dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi beberapa film ini nggak bisa menyaingi dampak The Dark Knight. Ia mengambil pendekatan drama kriminal berlandaskan pada mitos Batman. Christopher Nolan gak cuma bikin penonton melihat film superhero dari sudut pandang yang baru, tapi juga mendefinisikan ulang kayak apa sih film blockbuster itu. Mungkin yang lebih legendaris daripada filmnya adalah penampilan pendukung pemenang Oscar dari Heath Ledger, yang membawa Joker keluar dari komik ke dunia nyata. This town deserves a better class of criminal. And I'm gonna give it to him. Dengan dialog yang abadi dan akting para bintangnya, The Dark Knight berada dalam liganya sendiri. Tahun 2009, The Hurt Locker. Pada tahun 2009, kami melihat Bastards berperang dengan Nazi, Na'vi berperang dengan manusia, dan seorang pria yang serius berperang dengan makna hidup yang sebenarnya. Tapi nggak ada yang film yang menangkap kengerian dari pertempuran kayak The Hurt Locker.
Tentu di film perang, perhatian utama penonton adalah apakah pahlawannya hidup atau mati. Tapi bagi William James, perlahan menjadi jelas kalau nggak akan ada cahaya di ujung terowongan yang gelap. Kayak yang tertulis di teks pembukaan, perang adalah narkoba. Dan perang itu menancapkan giginya begitu dalam ke James sehingga dia nggak bisa membebaskan dirinya. Penampilan yang hebat dari Jeremy Renner dan arahan yang berani dari Catherine Bigelow cuma mendapatkan sifat menggigit kuku dan menakutkan dari pemenang film terbaik ini. What are you doing? There's enough bang in there to send us all to Jesus. I'm gonna die. I'm gonna die comfortable. Tahun 2010, The Social Network, Inception yang mengejutkan kita, dan Toy Story 3 yang bikin kita meleleh. Sejauh yang kami ketahui, The Social Network bukan cuma film terbaik, tapi film ini adalah film terbaik abad ini. Hang on. I'm just checking your math on that. Yes. I got the same thing. Ini bukan cuma karena film ini disutradarai sama seorang ahli David Fincher yang dengan cerdik juga ditulis oleh Aaron Sorkin bersama aktor-aktor yang sempurna, jelas banget itu ngebantu filmnya. The Social Network menonjol di atas segalanya karena merupakan definisi terbaik abad ke-21. Ini adalah abad di mana teknologi besar dan bisnis besar adalah satu dan sama. Facebook adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan Social Network udah mengubah cara kita semua berinteraksi. You have part of my attention, you have the minimum amount. The rest of my attention is back at the offices of Facebook, where my colleagues and I are doing things that no one in this room, including and especially your clients, are intellectually or creatively capable of doing. Film ini menangkap titik balik dalam sejarah manusia yang masih kita rasakan sampai saat ini. Tahun 2011, The Tree of Life. Moneyball memiliki beberapa dialog yang paling mencekam di tahun 2011, tapi ini juga merupakan tahun yang luar biasa untuk penceritaan visual. Drive berpusat pada protagonis yang diam tapi mematikan, dan The Artist adalah film bisu modern. The Tree of Life khususnya adalah film yang sangat menarik secara visual sehingga kamu bisa menontonnya tanpa suara dan tetap terpesona. Kayak kebanyakan proyek dari Terrence Malick, film ini memiliki cita rasa yang tinggi. Ada beberapa orang menyebutnya membosankan, ada yang bilang luar biasa, dan yang lain menyebutnya sebagai eksplorasi mendalam soal kemanusiaan, alam kehidupan, dan kematian. Film itu sendiri sangat mirip dengan agama. Nggak harus untuk semua orang, tapi untuk pemikir filosofis dengan sisi spiritual. The Tree of Life pasti akan menjadi pengalaman mencerahkan. Help each other. Love everyone. Tahun 2012, Django Unchained. The Avengers memimpin box office pada tahun 2012, sementara Lincoln memimpin nominasi Oscar, walaupun Argo datang dengan kemenangan film terbaik. Ketiga film itu akan layak masuk dalam daftar kami, tapi kami harus memberikan tempat ini kepada Tuan Tarantino. Meskipun setiap filmnya Tarantino adalah penghargaan untuk bioskop, Django Unchained menekankan pada spaghetti western dan eksploitasi blacks. Ini juga merupakan gambaran Jamie Foxx dan Christopher Waltz yang jadi salah satu dari duo modern paling berkesan. Thought you was mad at me for killing Big John and Lil Raj. Yeah, on that occasion you were tad overzealous, but normally that's a good thing. Selain jadi film terlaris Tarantino, Django Unchained bisa dibilang adalah filmnya yang paling lucu dan paling menghibur. Tapi bukan berarti itu lebih baik daripada Pulp Fiction ya. Tapi dari semua film yang dia buat abad ini, Django Unchained bisa dibilang paling bagus di antaranya. I like the way you die, boy. Tahun 2013, The Wolf of Wall Street. 12 Years a Slave menghancurkan hati kami, Graffiti membuat hati kami berdebar, dan Her membawa jantung kita hancur. Tapi film terbaik tahun 2013 adalah tentang Wall Street yang gak berperasaan. Walaupun orang-orang berkuasa dan korup seringkali menjadi fokus pada gambar Martin Scorsese, Jordan Belfort adalah makhluk yang sama sekali berbeda. Leonardo DiCaprio memerankannya dengan karisma penuh dan semangat yang sangat menawan. Keep it up for me. Baik itu uang, wanita, narkoba, kemewahan, atau terkenal, nggak ada yang cukup bagi Belfort. Dialah yang menghidupkan pesta dan The Wolf of Wall Street kayak ledakan liar yang nggak ingin kamu akhiri. I'm not leaving. I'm not leaving! Tapi setelah pesta selesai, kamu harus merefleksikan konsekuensi mengerikan dari tindakan Belfort. Tahun 2014, The Grand Budapest Hotel. Dengan film kayak Whiplash, 2014 yang memperkenalkan penonton yang lebih luas pada bakat baru kayak Damien Chazelle. Tahun itu juga melihat para pembuat film senior benar-benar mengalahkan diri mereka sendiri. Dengan Boyhood buatan Richard Linklater, Birdman buatan Alejandro Gonzalez, dan juga terutama The Grand Budapest Hotel yang dibuat Wes Anderson. Waktu kita mikirin filmografi Anderson secara keseluruhan, film ini terasa kayak puncak dari segala sesuatu yang udah dibangun bersama karirnya. Why do you want to be a lobby boy? Well,
Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. It's an institution. Very good. Dan itu adalah hasil karyanya yang paling elegan dengan skema warna yang mempesona, naskahnya yang paling baik ditulis dengan dialog yang jenaka, dan ansambel aktor dan aktris yang sangat hebat penampilannya. Di atas segalanya, film ini menunjukkan apa yang selalu dilakukan Anderson dengan sebaik-baiknya, menciptakan dunia magis tanpa pernah bikin lompatan ke dalam fantasi. Tahun 2015, Mad Max Fury Road. Dalam tahunnya menghadirkan film-film yang memancing air mata kayak Room, satir teknologi seperti Ex Machina, dan pemenang film terbaik kayak Spotlight, kamu nggak akan mengharapkan film keempat dalam franchise Mad Max jadi sesuatu yang istimewa. If I'm gonna die historic on the Fury Road. Secara mengejutkan, Fury Road nggak cuma menetapkan standar baru buat film Mad Max, tapi juga menetapkan standar emas buat film aksi modern. Dan itu dilakukan dengan menjadikan action sebagai fokus utamanya, tapi nggak dengan mengorbankan karakter yang menarik, pembangunan dunia yang kaya, atau kesenian milik George Miller yang mempesona. Sama kayak halnya kita mengeluh soal action yang tanpa henti di beberapa film lainnya, tapi Fury Road adalah contoh yang bagus untuk menggabungkan action dan juga ceritanya. Tentu aja sulit ngebayangin film lain bisa menangkap kembali sensasi ini. Tahun 2016, Moonlight. 2016 memberi kita dua film luar biasa soal penghalang yang memisahkan kita. Di film Arrival, itu adalah kendala bahasa yang hampir menuju ke konflik kekerasan antara manusia dan makhluk luar angkasa. Dalam Moonlight, seorang anak laki-laki dipaksa memasang penghalang buat bertahan hidup di lingkungannya yang keras. Sharon sudah ngejalanin hidup dengan nyembunyiin identitasnya. Satu-satunya yang dia bisa jujur adalah ke orang tua penggantinya dan cinta dalam hidupnya. Just come through the hood and it's like everything stopped for a second. Because everyone just want to feel it. Everything just gets quiet, you know? Saat momen menghibur cepat berlalu, dan Chiron kayaknya ditakdirkan buat ngikutin jalan yang sama kayak sosok ayahnya, yang bernasib malang juga, sesedih-sedihnya film Moonlight, itu bisa membuat kita lebih bersemangat dalam hidup. You're the only man that's ever touched me. You're the only one. Dan film ini memecahkan beberapa dobrakan, termasuk di Oscar di mana ia memenangkan film terbaik. Tahun 2017, Get Out. Dari The Shape of Water karya Guillermo del Toro hingga Dunkirk karya Christopher Nolan, 2017 menampilkan dua sutradara paling berpengalaman di puncak permainan mereka. Tapi ada debut sutradara yang paling membuat kami kagum tahun ini. Yang lebih mengejutkan, itu adalah film horor dari seseorang yang terkenal karena latar belakang komedi mereka. Walaupun memiliki humor gelap dan komentar sosial yang kami harapkan dari sutradara Jordan Peele, Get Out sangat atmosferik, meresahkan dan menghipnotis lebih dari ekspektasi kami. Membuat Jordan Peele sebagai master horor modern. Film ini mencakup beberapa citra genre yang paling mencolok di film. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Dan masterpiece ini bisa dibandingkan dengan Hitchcock, di mana adegan sunken place layak dibandingkan dengan mimpi buruk di Vertigo. Tahun 2018, Hereditary. Selama 2 tahun berturut-turut, film terbaik datang dari genre horor. Saat Get Out disukai oleh penonton dan Oscar, tapi Toni Collette bahkan nggak bisa mendapatkan nominasi aktris terbaik untuk penampilannya yang fenomenal. But you can't take responsibility for anything! So now I can't accept. And I can't forgive. Because nobody admits anything they've done! Terlepas dari itu, bertahun-tahun dari sekarang, Hereditary akan dikenang sebagai salah satu film paling mengganggu, menegangkan, dan mencengangkan di masanya. Ini juga akan diingat karena film ini memperkenalkan dunia pada Ari Aster, yang merupakan salah satu dari sedikit sutradara yang bekerja saat ini yang tahu cara menjatuhkan ekspektasi dengan cara yang benar. Hereditary adalah film horor yang patut dicontoh oleh para pembuat film horor lainnya. Why are you scared of me? What? I never wanted to be your mother. Bahkan setelah ditonton berulang kali, film ini nggak berhenti bisa bikin kita ketakutan. Tahun 2019, Parasite. Dengan The Irishman, Joker, dan Once Upon a Time in Hollywood, 2019 memiliki salah satu deretan film terbaik abad ini. Parasite adalah yang terbaik dari yang terbaik dan kami sangat senang melihat Oscar menghormati film itu. Film non-bahasa Inggris pertama yang memenangkan hadiah utama Oscar.
Kami cuma bisa berharap kalau Parasite akan menginspirasi lebih banyak orang buat nemuin pembuat film internasional jenius kayak Bong Joon-ho. Film ini humornya lucu, relevan secara sosial, dan terus-menerus membuat penonton di ujung kursinya. Parasite adalah salah satu film yang kamu gak akan bisa berhenti memikirkannya setelah kamu menonton pertama kali. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 네 사촌. Salah satu film yang menyeramkan, tapi nggak kayak Parasit yang sebenarnya, kamu akan senang setelah bersentuhan dengan kemenangan sinematik ini. 기획이 없으니까 뭐가 잘못될 일도 없고 또 애초부터 아무 계획이 없으니까 뭐가 터져도 다 상관없는 거야. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Tahun 2020, Nomadland. Sejak resesi 2008, tahun 2020 menandai salah satu babak tersulit dalam sejarah manusia. Dalam hal ini, Nomadland gak mungkin tiba pada waktu yang lebih tepat. Walaupun Nomadland berfokus pada periode yang menantang, hal ini bikin penonton merasa lebih berharap dalam hidupnya. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? Berdasarkan buku non-fiksi, ceritanya berkisar di seorang wanita yang melakukan perjalanan melintasi Amerika Barat setelah resesi yang bikin dia nggak punya apa-apa lagi. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. Film yang sangat emosional ini dibawain sama penampilan fenomenal dari Frances McDormand dan bakat besar Chloe Zhao yang bertindak sebagai sutradara, penulis, produser bersama, dan juga editor filmnya. Menjadi film pertama yang memenangkan Golden Lion di Venice Film Festival dan People's Choice Award di Toronto International Film Festival. Kami sih memperkirakan lebih banyak pencapaian dan penghargaan di waktu nanti. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart I'll see you again. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.